Untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan tuntutan Indonesia untuk investigasi secara cepat dan transparan atas gugurnya 3 prajurit TNI di Libanon, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan sejumlah narasumber, diantaranya Isla Bahrawi selaku Direktur Jaringan Moderat Indonesia, kemudian Syahril Aidi Ma'azat, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dan juga merupakan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS, dan yang terakhir adalah Ahmad Fuad Fanani, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam Mbak Sosa. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Mas Fuad terlebih dahulu. Mas Ahmad Fuad, kami ingin konfirmasi kembali setelah kita tahu ya terkait dengan upacara penghormatan yang sudah dilakukan dari pihak UNIFIL kepada 3 prajurit TNI kita yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk jadwal keberangkatan, apakah sudah bisa dipastikan besok akan dipulangkan dan akan tiba di tanah air pada sore hari, dan rutenya mungkin akan seperti apa nih, Mas Ahmad? Ya, terima kasih Mbak. Pertama-tama kami dari pribadi dan atas nama kantor staf presiden atas gugurnya 3 prajurit utama Indonesia yang menjadi misi perdamaian itu, dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Menlu Sugiono dan Pak Menko Jamari Jagyo juga, bahwa ini merupakan ujian yang sangat berat dan kita semua berduka dan kita menuntut agar segera ditindaklanjuti itu. Ya, jadi untuk pemberangkatan, pemerintah Indonesia sudah menyampaikan bahwa sudah ada pelepasan di Bandara Internasional Rafiq Hariri. Terus setelah itu upacara itu dipimpin oleh Force Commander UNIFIL sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian mereka dalam menjaga perdamaian dunia. Dan sampai saat ini juga pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan PBB untuk memastikan proses repatriasi berlangsung secara aman, lancar dan cepat. Dan kita harapkan bahwa besok udah berangkat, dan kita sebagaimana tadi disampaikan, sebetulnya kan kalau dalam kondisi normal itu 17 jam dari Beirut ke Jakarta sudah sampai. Tapi sebagaimana kita ketahui sekarang kan di titik-titik kawasan di sana ada sedang rawan, dan apalagi ada meningkatnya serangan Israel ke Lebanon Selatan. Betul. Itu kan membatasi pergerakan tapi juga pertaruhan keselamatan itu. Tapi kami memastikan bahwa dari Kementerian Luar Negeri, dari pemerintah dan semua aparat bahwa perjalanan pulang itu dijamin cepat, aman, dan segera sampai di tanah air gitu Mbak. Baik, itu tentu menjadi harapan kita semua ya. Kami ingin konfirmasi kembali Pak Ahmad, jadi setelah diberangkatkan nanti menuju ke tanah air, tiba di Soekarno-Hatta dan kemudian diterbangkan lagi ke Halim Perdana Kusuma, sebelum nantinya diantarkan ke bandara masing-masing rumah duka, apakah akan ada upacara lagi mungkin dari pemerintah Indonesia? Pemerintah sedang mendiskusikan itu, tapi secara jelas kami dari pemerintah sangat berduka cita yang sangat mendalam, dan kita ingin memastikan semua prajurit yang gugur itu menjadi tanggung jawab negara, dan kita memastikan bahwa keluarga menerima jenazah itu dengan aman. Dan sebagaimana diharapkan tadi, saya tadi juga menonton wawancara dengan keluarga korban bahwa mereka sudah sangat menunggu kedatangan jenazah itu. Baik. Berarti kami akan nantikan lagi ya bagaimana hasil akhir dari diskusi tersebut. Nah, saya ingin ke Pak Isla. Pak Isla, kita lihat ya PBB sepertinya menaruh keseriusan dalam pengungkapan, pengusutan secara transparan atas kasus ini. Itu juga menjadi tuntutan Indonesia yang disampaikan di sidang Dewan langsung. Tetapi kalau kita lihat dari banyak kasus ataupun konflik sebelumnya, presiden-presiden yang ada, seperti apa sebenarnya Anda melihat hal ini bisa menjadi suatu hal yang ada hasilnya, benar-benar transparan, cepat dilakukan dan akuntabel, atau justru akan menguap begitu saja? Bagaimana Pak Islah? Terima kasih Soza. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada para syuhada kita yang telah gugur di Libanon. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran, dan para syuhada yang gugur insya Allah husnul khotimah. Saya melihat perkara begini ya. Kalau kita melihat presiden sebelumnya, Israel ini selalu menghajar habis ketika dia punya niat-niat brutal di dalam satu serangan terhadap negara manapun, dia akan menghabisi 2 obstacle utama di dalam wilayah berkonflik. Satu, wartawan. Yang kedua,
pasukan perdamaian. Ini dianggap sebagai obstacle bagi brutalitas Israel, di mana Israel ini biasanya menghajar siapapun yang berada di wilayah itu. Itu satu kebiasaan memang. Artinya apa? Pasukan perdamaian di bawah PBB ini, kenapa dia menggunakan atribusi yang jelas, mobil-mobilnya, logistiknya, gedungnya, poskonya semua dicat warna putih dengan helm berwarna biru. Artinya apa? Identifikasinya jelas. Supaya apa? Supaya tidak diserang. Artinya posisi pasukan perdamaian ini very well defined. Dari udara pasti terlihat, dari darat pasti terlihat. Nah, ini tetap juga dilakukan. Kalau kemudian Israel denial terhadap bahwa ini adalah perlakuan dari tentara Hizbullah, saya meragukan dengan modus-modus yang seperti ini. Karena narasi-narasi seperti ini, proses-proses denial seperti ini selalu dilakukan oleh Israel ketika Israel melakukan kesalahan-kesalahan yang disengaja ketika melakukan serangan. Soal investigasi yang akan transparan dan seterusnya nih, kita kemudian bersikap apa? Satu hal yang harus kita catat di sini adalah Israel adalah anggota BOP. Kita anggota BOP. Kalau saya menjadi Indonesia, sikap saya yang sangat frontal menyikapi ini, saya akan keluar dari BOP. Supaya apa? Supaya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh PBB ini betul-betul akuntabel dan transparan. Ya. Kalau memang ternyata hasilnya memang betul-betul Israel yang melakukan pelanggaran ini, maka kemudian Mahkamah Internasional harus menetapkan bahwa Israel adalah secara aklamatif, secara normatif, bahwa Israel adalah negara teroris. Ya. Firm di situ. Nah, kita, Indonesia, bisakah bersikap seperti itu? Enggak tuh. Malah duluan negara Cina yang mengecam, duluan negara Prancis yang mengecam. Saya pikir presiden di Jepang akan memberikan satu pidato yang betul-betul brutal mengutuk Israel. Enggak juga. Nah, ini yang sangat saya sayangkan sebagai sovereignty state yang bernama The Republic of Indonesia. Ketika 3 tentara kita yang seharusnya mendamaikan, ternyata dihajar juga oleh Israel. Tapi begini, saya harus menyisakan sedikit prosentase husnuudzon, berprasangka baik. Kalaupun misalnya ternyata bukan Israel pelakunya, meskipun saya juga nggak percaya ini bukan Israel, saya kira pasukan perdamaian yang kita tempatkan di Libanon ini memang itu adalah satu-satunya kekuatan hari ini yang bisa mendamaikan di sana beserta dengan tentara-tentara lain yang ditempatkan di sana. Baik. Tapi kalau memang Israel yang melakukan ini, artinya apa? Israel memang tidak mau kedamaian itu tercipta di Libanon Selatan. Karena apa? Karena dia memang berniat untuk menghancur leburkan Libanon Selatan. Baik. Supaya wilayahnya bisa dikuasai. Saya kira itu ya. Baik. Memang kita lihat juga pernyataan dari perwakilan Israel ya, yang menolak bahwa mereka dituduh sebagai biang dari peristiwa gugurnya 3 TNI di Unifil ini. Dan kita lihat juga memang sampai dengan saat ini pemerintah terkait dengan desakan-desakan yang ada, belum ada hasil yang lebih konkret mungkin. Nah, apakah DPR khususnya nih Pak Syahrul ya di Komisi 1 dan juga Badan Parlemen ini menilai sejauh ini bagaimana langkah-langkah pemerintah terkait dengan situasi yang ada bahkan sampai dengan tentara kita juga gugur. Apakah sudah cukup puas atau justru akan lebih mendorong lagi, lebih konkret lagi tindakannya pemerintah? Pertama, kami sebagai anggota DPR dan juga Badan Kerjasama Antar Parlemen mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya 3 pasukan perdamaian yang berasal dari TNI. Mudah-mudahan Allah menerima arwah mereka dan perlu kiranya Kementerian Pertahanan dalam hal ini TNI untuk memberikan pangkat istimewa mereka dan menjadikan mereka ini sebagai pahlawan yang menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar kita, ikut perdamaian dunia. Dan DPR RI kemarin dalam beberapa wawancara sudah disampaikan oleh baik itu MPR dan DPR menuntut agar PBB bertanggung jawab untuk melakukan investigasi secara komprehensif. Dan apresiasi yang sudah disampaikan
DPR untuk perwakilan Indonesia di PBB bahwasanya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Israel. Langsung perwakilan Indonesia menunjuk secara langsung bahwasanya yang melakukan penyerangan terhadap pasukan TNI, pasukan perdamaian ada di sana adalah Israel. Dan insya Allah dalam bulan ini, tanggal 15 sampai 19, Ya. Badan Kerjasama Antar Parlemen akan mengikuti sidang IPU, International Parliamentary Union, yang akan dihadiri oleh Parlemen Dunia di Turki. Dan kita akan sudah mengonsep untuk menyampaikan kutukan atau menyampaikan kecaman terhadap perilaku Israel terhadap pasukan perdamaian PBB. Dan kita meminta agar Israel ini memang betul-betul dibawa ke pengadilan internasional. Ya, Karena ini sesungguhnya kejahatan perang. betul. Betul sampai yang disampaikan oleh saudara kita Pak Bahrawi, bahwasanya Israel sudah menyerang wartawan, media, kemudian ini bukan hanya di Lebanon saja, Baik. banyak properti PBB yang sudah diserang oleh Israel. Baik, baik. Memang sudah sangat jelas sebenarnya tanda-tanda dan juga bukti-bukti menunjukkan memang Israel yang menjadi dugaan kuat ya, menjadi pelaku di balik peristiwa ini. Tetapi memang kita akan kasih ruang untuk investigasi mendalam yang akan dilakukan oleh PBB. Saya akan tindak lanjuti terkait dengan pertanyaan tersebut kepada Pak Ahmad. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-bapak. Usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami di Berita Satu Utama. Oke, Mbak. And its most sincere condolences. We would like to express also our anyone who puts UN staff at risk should by the Lebanese executive to strengthen the sovereignty of Lebanon. We express our condolences to the families of the fallen peacekeepers and to our Indonesian. Baik pemirsa, saya akan langsung ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, jika nanti ternyata hasil investigasi yang dilakukan oleh PBB ya, kita tidak bisa berharap dan berkeyakinan penuh sebenarnya bahwa ini akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel ya. Apalagi melihat presiden-presiden yang ada dan aktor-aktor yang ada di dalamnya. Tetapi kita juga menyiapkan ruang untuk berkeyakinan akan dilakukan seperti hal tersebut. Tetapi kan yang paling penting kita juga melakukan skenario worst plan-nya nih Pak Ahmad. Nah, apakah pemerintah juga sudah menyiapkan kira-kira ternyata jika hasilnya ini belum transparan, belum bisa diyakini bahwa ini memang investigasi yang patut kita percaya. Nah, sudah ada langkah lanjutan mungkin terkait dengan bisa saja jalur hukum internasional atau ada langkah lain mungkin yang disiapkan oleh pemerintah sejauh ini? Ya, terima kasih Mbak. Pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa sebetulnya Pak Presiden sebagaimana kalau kita baca berita Kompas tanggal 1 April, Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 3 anggota TNI. Beliau menyebut bahwa 3 anggota TNI tersebut itu merupakan bentuk dedikasi dan keberanian dalam menjaga perdamaian dan sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Dan pernyataan Pak Dubes
Umar Hadi di markas besar PBB itu merupakan representasi resmi dari pemerintah, dan Pak Menlu Sugiono juga mencam. Kalau kita mendengar tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes Umar Hadi sebagai perwakilan tetap Republik Indonesia di PBB, beliau kan tidak menggunakan kata insist, tidak hanya mendesak tapi menuntut, mendemand, dan di situ kita melihat bahwa suara Indonesia kan sudah sangat keras, dan itu ditindaklanjuti pada sidang darurat Dewan Keamanan PBB tanggal 31 hari Selasa itu bersama dengan PBB. Di situ kan menunjukkan bahwa sebetulnya pemerintah punya komitmen yang serius, komitmen panjang terhadap operasi perdamaian PBB. Dan di situ Pak Umar Hadi juga menyampaikan bahwa setiap nama dari prajurit itu sebagai penghormatan jasa terhadap mereka. Dan itu dengan jelas Pak Umar Hadi juga menyampaikan bahwa eskalasi itu berawal dari serangan Israel yang berulang kali melanggar kedaulatan Lebanon dan menargetkan wilayah tersebut. Jadi Indonesia sudah sangat yakin di situ bahwa itu dilakukan oleh Israel. Pemerintah sangat yakin itu yang melakukan Israel, bukan Hizbullah. Oleh karena itu ketika duta besar perwakilan dari Israel itu menyanggah dan menyalahkan Hizbullah, itu langsung disanggah oleh Pak Dubes Umar Hadi, dan beliau menyatakan itu bentuk kejahatan perang di bawah hukum internasional yang harus dibawa pelakunya ke Mahkamah Internasional. Dan Pak Umar Hadi kan juga menyatakan di situ bahwa dalam bahasa Indonesianya beliau juga dalam bahasa Inggris juga beliau tidak mau menerima excuse yang disampaikan oleh Israel, tapi yang dituntut itu menuntut bagaimana Israel itu dibawa ke Mahkamah Internasional. Dan Indonesia juga menuntut 3 hal yang sangat penting itu, mendesak 3 hal. Yang satu, pemulangan jenazah 3 personel yang gugur secara cepat, aman dan bermartabat, serta perawatan medis dan komprehensif bagi 5 prajurit yang terluka. Yang kedua, Indonesia juga menuntut bahwa ada jaminan pasti dari semua pihak yang terlibat termasuk Israel, dalam hal ini yang nomor 1 menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional segera menghentikan perilaku agresif yang membahayakan personel dan PBB. Dan yang ketiga, Indonesia juga menuntut bahwa Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB harus memastikan perlindungan penuh bagi personel UNIFIL, termasuk peninjau protokol keamanan dan rencana evaluasi apabila situasi mendesak. Itu sebetulnya sudah sangat nyata bahwa pemerintah Indonesia sangat serius, tidak hanya mengecam tapi juga menuntut dan membawa masalah ini ke lembaga resmi, dan ingin agar persoalan ini segera diselesaikan dengan jelas, transparan, dan komprehensif. Gitu, Mbak. Berarti Pak Ahmad, intinya jika hasil investigasi tidak transparan, tidak akuntabel, langkah-langkah teknis untuk menuju menyeret Israel ke mahkamah tersebut sudah mulai dilakukan? Iya, Mbak, udah kita pantau terus, dan itu kan dipantaunya nggak cuma day to day tapi minute by minute itu, bahwa apa yang udah dilakukan, apa evaluasinya, apakah mereka serius atau enggak, kita melakukan dan memantau secara serius. Baik. Nah, dari DPR nih Pak Syahrul, pemerintah mengatakan juga telah menyiapkan backup plan ya jika hasil investigasi tidak transparan, tidak akuntabel, langkah-langkah persiapan menuju untuk ke mahkamah internasional ini juga tengah dilakukan. Nah, kalau dari DPR sendiri menilai selain menyiapkan langkah-langkah tersebut, kira-kira apakah perlu juga untuk mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana politik luar negeri kita dijalankan, termasuk pengiriman pasukan kita ke wilayah-wilayah yang berkonflik, Pak? Ya, kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya perlu ada evaluasi terhadap keberadaan pasukan Indonesia di Lebanon. Bahkan pimpinan MPR secara langsung menyampaikan itu pendapat mereka untuk menarik. Dan juga evaluasi untuk ada rencana akan dikirimnya pasukan perdamaian dari Indonesia ke Gaza. Karena perilaku Israel ini tidak menggambarkan negara yang menghormati lembaga internasional seperti PBB. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwasanya banyak sekali properti the UN ini yang dihancurkan oleh Israel. Oleh karena itu kita juga perlu ada opsi lain jika memungkinkan, ada inisiatif dan mengajak negara-negara lain untuk membawa Israel ini ke Mahkamah Internasional. Apakah itu juga ada opsi tidak dengan harus rekomendasi PBB, karena kita tahu bahwasanya PBB ini dalam banyak
sejarah hanya sifatnya mengutuk, hanya memberi sanksi, Ya. tetapi ketika sanksi itu tidak dijalankan oleh Israel, ya diam, begitu. Baik, memang Ini sudah silakan Pak. sangat keterlaluan sekali. Baik. Barangkali Indonesia harus menjadi inisiator ya. Baik, tapi apakah sampai dengan saat ini Anda melihat langkah-langkah yang dilakukan Indonesia sudah mengarah kepada untuk menjadi inisiator? Karena kan darah TNI kita sudah tertumpah, Pak, atau justru masih jauh dari situ? Ya, kita mendorong Indonesia agar harus menjadi inisiator. Ini Indonesia ini negara besar, negara kuat yang menjunjung tinggi kemerdekaan suatu bangsa, mengutuk amanatnya agar menolak yang namanya penjajahan, menghormati lembaga internasional. Banyak alasan Indonesia harus menjadi inisiator untuk itu. Baik, nah Pak Islah, apakah Anda melihat Indonesia bisa Pak memainkan peran sebagai inisiator untuk dapat menyeret Israel ke Mahkamah Internasional ya, kepada ICJ atas situasi ini, dan kemudian jika ternyata nantinya Dewan PBB ini ternyata hasil investigasi tidak akuntabel dan pemerintah kita sudah menyusun langkah-langkah teknis lainnya untuk menuju kepada Mahkamah Internasional tersebut, apa yang paling penting harus diperhatikan Pak dalam penyusunan itu? Mbak Sosa, apakah kita masih bisa berharap dari PBB? Nggak bisa tuh. Menurut saya kita pesimis-pesimis saja terhadap PBB. Kita harus tahu bahwa Benjamin Netanyahu itu sudah ditetapkan sebagai penjahat perang oleh International Criminal Court. Dia punya warrant, dia punya surat penangkapan. Apakah ditangkap Benjamin Netanyahu? Enggak. Artinya apa? Kita jangan banyak berharap dari Mahkamah Internasional juga, apalagi PBB. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus tegas. Kita negara berdaulat ini, yang bernama Republik Indonesia ini, kita harus bisa bersikap tegas terhadap Israel, terhadap posisinya kita sebagai negara yang non-blok, politik luar negeri kita bebas aktif, kita berhak untuk bisa menjunjung tinggi. Ini pasukan perdamaian kita loh, anak bangsa kita, tentara nasional Indonesia kita, yang gugur di sana dihajar atas brutalitas. Anggota tentara kita ini kan nggak ikut perang, malah mereka ingin mendamaikan, itu pun dihajar sama Israel. Baik. Terus kita masih berharap dari PBB, kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional, yang kemudian keputusannya menjadi mandul tanpa eksekusi apapun. Sama seperti penetapan warrant, surat penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu oleh ICC. Kan akhirnya nggak jadi apa-apa, ini kan semua hanya narasi-narasi global. Nah, menurut saya, Presiden kita harus bicara tegas, misalnya ini perlu pertimbangan juga, keluar dari BOP dan mengutuk Israel atas serangan ini. That's it. Baik, Itu harga diri kita. Baik, ketegasan ini memang menjadi yang kita tunggu-tunggu ya dari pemerintah. Tetapi jika memang menurut Anda, Pak Islah, kita tidak bisa berharap kepada PBB dan juga bahkan kepada Mahkamah Internasional. Nah, menurut perspektif Anda ya, kira-kira apa sebenarnya menjadi batu sandungan bagi kita nih untuk bisa bersikap tegas tersebut? Ya, kalau saya berpikir begini, ini persoalan-persoalan standing position kita yang sejak perang ini berawal ketika Amerika menyerang Iran, standing position kita ini selalu berada di wilayah garis putus-putus. Kita mengutuk serangan Amerika terhadap Iran juga enggak, Ali Khamenei juga gugur di bom juga kita tidak mengucapkan rasa berduka di awal-awal, tiba-tiba kita menawarkan diri jadi juru damai. Ini kan orang juga hingga akhirnya apa? Malaysia hari ini sudah bisa melewatkan kapal tankernya sebanyak 7 unit di Hormuz tanpa harus bayar. Kita apa? Kita masih 2 kapal tanker kita mandek di Hormuz. Kenapa? Karena kita tidak dianggap lawan, tapi juga kita tidak dianggap kawan oleh siapapun. Nah, ini Indonesia 280 juta dengan mayoritas 80% pemeluk Muslim, di mana engagement dari perang ini melibatkan negara-negara Muslim, seharusnya kita menjadi satu tonggak penting di sini. 3 tentara kita terbunuh di Al-Husair, terbunuh di Bani Hayyan, dengan atribusi jelas penyerangnya siapa, kita posisinya sebagai pasukan perdamaian.
kita masih menunggu apa lagi untuk bersikap tegas di sini. Ya. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa kita sebagai negara berdaulat, kita sebagai negara besar, jangan hanya brandingnya besar tapi sebenarnya kita tidak bisa bersikap apa-apa. Kita terus terang begini ya, kita berharap presiden kita, karena presiden kita ini tegas dalam hal apapun, segeralah membuat satu statement yang membuat kita semua itu terwakilkan gitu loh. Betul. Baik. Terutama terkait dengan brutalitas Iran yang baik terjadi di Gaza, terjadi di Iran, terjadi di Lebanon, dan seterusnya. Nah, ini yang kita harapkan dari pemerintahan kita. Baik. Apalagi ini momentum yang tepat ya untuk mengevaluasi semua hal yang penting terkait dengan posisi standing ovation. Exactly. Standing position kita tadi ya di persoalan ini. Nah, kalau begitu Pak Ahmad Fuad, ini kan menjadi penting juga kembali kepada 3 TNI yang gugur. Apakah setelah peristiwa ini Indonesia sudah mendesak akan adanya perlindungan yang lebih lagi mungkin untuk teman-teman pasukan TNI kita yang masih bertugas di wilayah-wilayah konflik? Karena kan wilayah tersebut sangat rentan, kondisi mereka juga sangat rentan untuk menjadi korban lagi. Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi Indonesia sebetulnya tidak hanya melakukan diplomasi melalui jalur multilateral melalui PBB itu, tapi kita juga melalui diplomasi bilateral. Pak Menlu Sugiono sudah langsung berkoordinasi dengan Pak Menlu Libanon Yosef Ragi untuk memastikan langkah-langkah bersama dalam merespon insiden ini. Jadi pemerintah tinggal diam karena langkah diplomasi berlapis dan langkah konkret sudah dilakukan terus-menerus di tingkat bilateral maupun multilateral. Terus terkait dengan keamanan seperti itu kan keselamatan prajurit TNI itu kan merupakan prioritas utama pemerintah, dan Pak Presiden melalui Pak Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyampaikan secara khusus agar seluruh prajurit di TNI di Lebanon itu harus semuanya meningkatkan kewaspadaan dan meminta perlindungan internasional. Setelah itu kan ada langkah-langkah konkret yang lain yang dilakukan, itu meningkatkan kewaspadaan sesuai standard operation prosedur. Terus UNIFIL sendiri juga punya prosedur yang internal, mereka sudah menginvestigasi itu. Terus setelah itu juga koordinasi terus-menerus yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI bersama dengan markas besar UNIFIL untuk memastikan pasukan di sana itu terlindungi dan tidak ada korban lagi. Tentu kita semua sangat berharap dan sangat berdoa juga bahwa agar peristiwa ini tidak terjadi lagi, karena itu yang menjadi korban dan merasakan kedukaan kan tidak hanya keluarga orang TNI itu, tapi seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat dunia. Dan sebagaimana ditegaskan oleh Pak Sekjen PBB juga, itu bentuk kejahatan perang, dan Indonesia juga menyampaikan itu bahwa ini kejahatan perang dan Israel itu benar-benar sudah menjadi pelakunya dan itu harus ditegakkan aturan-aturannya. Jadi di situ keselamatan prajurit tidak bisa ditawar, dan pemerintah terus memastikan setiap langkah perlindungan maksimal bagi TNI di zona konflik. Begitu Mbak. Baik, terakhir mungkin kepada Pak Syahrul dari DPR sendiri sebagai mitra kerja pemerintah, apakah dalam waktu dekat mungkin akan memanggil kembali untuk meminta update dari pihak pemerintah bagaimana pengamanan bagi teman-teman pasukan TNI kita yang masih bertugas di wilayah terdampak, serta juga langkah lanjutan atas pengusutan ini secara konkret, antisipasinya untuk selain menunggu hasil PBB dalam waktu dekat, Pak? Iya, Komisi 1 pimpinan kemarin menyampaikan akan mengagendakan untuk pertemuan dengan Kemenhan sama TNI tentunya untuk memastikan jaminan keselamatan bagi pasukan TNI di Lebanon, dan juga beberapa harapan dari anggota Dewan MPR yang waktu itu menyampaikan perlu ada evaluasi. Kalau tidak memungkinkan ada keselamatan, maka bisa saja menarik pasukan tersebut, karena ini bentuk protes ya ketika PBB tidak melakukan investigasi ini secara serius. Dan terkait BOP, saya malahan berpikirnya begini, bahwa Indonesia bisa menyampaikan meminta dukungan kepada negara-negara lain agar mengeluarkan Israel dari BOP. Ya, mengeluarkan Israel dari BOP. Negosiasinya seperti itu. Sehingga kalau Israel tidak keluar, ya bisa jadi Indonesia yang keluar begitu. Jadi mungkin ya kita tahu bahwasanya memang ada plus minus dana BOP di Indonesia, tapi yang harus dikeluarkan ya Israelnya, karena kalau
BOP itu adalah perdamaian, ya kita yang ada di dalam, jangan Israel yang ada di dalam. Israel yang harus disuruh keluar. Baik, tentu saja kita akan kawal ya. Semoga diskusi ini menjadi atensi juga dari pemerintah ya. Ada perwakilannya Mas Ahmad Fuad di sini, Iya, Mbak. sehingga hasil konkret tidak hanya sekedar narasi-narasi saja yang kita dengar selama ini. Terima kasih Pak Islah, Pak Syahrul dan juga Mas Ahmad untuk diskusinya. Salam sehat, Sama-sama, selamat kembali Mbak. beraktivitas. Ya,